Bismillahirrahmanirrahim. فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وخصوصا من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. InsyaAllah majelis kita saat ini akan membahas tentang kurban, supaya kita paham bagaimana cara berkurban atau mengelola tentang pembagian kurban. Kurban artinya yaitu menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi atau unta, ada di hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini segi istilahnya. Karena itu kalau kurban diganti duit nggak sah. Kenapa? Karena kurban itu, udhiyah itu menyembelih hewan kurban. Kalau nggak ada sembelihannya nggak bisa. Dan itu dilaksanakan di hari raya Idul Adha sekaligus 3 hari tasyrik. Dalam riwayat Ibnu Hibban diriwayatkan satu hadis, wa kullu ayyami tasyriqin dabhun. Semua hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari untuk menyembelih kurban. Cuma dianjurkan maksimal tanggal 12 saja, jangan sampai tanggal 13. Karena tanggal 13 ada khilaf antara ulama. Ada menyatakan yang dibolehkan untuk kurban 10, 11, 12, 13 enggak. Ada menyatakan termasuk 13, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, untuk keluar daripada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama, ya lebih baik kalau memang ditunda, jangan melebihi tanggal 12. Paham ya? Itu dianjurkan demikian. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku wahai Muhammad memberikan kepada kamu al-kautsar, telaga kautsar nanti di akhirat. Yang dikatakan oleh Nabi lebih putih daripada madu airnya, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meneguk air tadi itu walaupun 1 kali tegukan, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ada menyatakan al-kautsar al-khair al-katsir. Sesungguhnya aku wahai Muhammad memberikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak. Dijadikan nabi
paling utamanya para nabi, pemimpinnya para nabi, diberikan Al-Quranul Karim, diberikan nanti di hari kiamat syafaat, dikasih turunan yang banyak, terus demikian. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah memberikan banyak pemberian yang luar biasa kepada Nabi, Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah wahai Muhammad Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Karena itu kalau mendapatkan anugerah daripada Allah, jangan nyanyi, jangan joget. Nabi Muhammad setelah dikabarkan kamu dikasih banyak sama Tuhanmu pemberian nikmat, terus bagaimana terusannya? Fasholli, maka salatlah ya Muhammad, wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang sedekah kemudian mendekatkan diri kepada Allah lewat salat. Karena itu ulama berkata salat Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena Allah menyebut salat Idul Adha ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu, yang mengejek kamu wahai Muhammad, itulah orang yang enggak punya turunan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya As bin Wa'il, itu adalah orang kafir yang selalu mengejek Rasulullah. Nabi enggak punya turunan. Ketika anak laki beliau mati, wah Muhammad udah buntung, enggak punya turunan. Maka Allah menyatakan tidak, orang yang mencela kamu wahai Muhammad itulah terputus turunannya. Sampai sekarang enggak ada orang ngejek Nabi. Abu Jahal turunannya, Asi bin Wa'il enggak ada turunannya. Tapi turunan Rasulullah sampai hari kiamat, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan untuk melaksanakan kurban. Baik. Hukum berkurban, kurban itu kalau ada yang mengeluarkan dari salah satu usroh keluarga, maka dinyatakan sunnah kifayah. Kalau bisa satu keluarga satulah kurban, masa enggak kurban semuanya? Kalau mampu tentunya. Sunnah kifayah. Dianjurkan bagi siapa? Kurban ini bagi setiap orang sebenarnya, sunnah muakkad, sunnah ain muakkad, bagi setiap orang yang sekiranya dia tadi itu Islam ya, Islam, mukallaf, balik dan berakal, dan juga mampu dalam arti memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan untuk yang wajib ia berikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, selama hari raya kurban tanggal berapa? 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Kejamin semuanya, dirinya dan keluarganya, masih lebih daripada hartanya, daripada keperluan biaya tadi itu, sih lebih duitnya dan juga lebih daripada utangnya, maka dianjurkan untuk berkurban. Pas-pasan nggak punya Ustaz, cuma pingin kurban, utang, keliru ya? Nah. Tapi ada kurban yang hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib kalau dinadari. Saya nadar kurban. Ya, kalau dia mampu wajib. Ada kurban yang dinyatakan
Wajib karena ditakyin. Ditakyin itu begini, mengisyaratkan kepada satu kambingnya dia misalnya, ini kambing kurban bagiku. Ini kambing kurban bagiku. Itu berarti kurban wajib sudah. Permasalahannya, dengarkan baik-baik. Kurban wajib itu nggak boleh dimakan sama dia dan orang yang wajib diberi nafkah oleh dia. Paham ya? Kalau kurban sunnah boleh dimakan oleh dia. Tapi harus ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Tapi kalau kurban wajib nggak boleh dimakan sama sekali oleh dia dan yang wajib ia nafkahi. Dikasihkan yang lainnya. Loh biasa kan orang, saya mau kurban, ini kurbannya saya misalnya. Kalau untuk hanya sekedar memberi kabar, menurut Sayyid Umar Al-Basri, maka itu tidak mengapa. Paham ya? Menurut Sayyid Umar Al-Basri, maka itu tidak mengapa, diperbolehkan. Tapi kalau memang itu menentukan ini kurban saya, bukan memberi kabar tujuannya, tapi dia menyatakan ini kurban, berarti seluruh tubuhnya jadi kurban. Harus diberikan kepada yang lainnya. Tidak boleh dimakan dia atau yang wajib dinafkahi oleh dia. Hewan yang bisa dijadikan kurban itu cuma 3, yaitu onta, sapi dan kambing. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Kalimat an'am, hewan ternak ini dalam ayat ini adalah onta, sapi dan kambing. Karena tidak ada riwayat dari Nabi atau sahabat yang berkurban dengan selainnya. Bagaimana kalau kancil? Misalnya. Nggak ada. Tapi ada riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menyatakan sah kurban dengan ayam. Kurban dengan ayam. Dalam kitab Ghiyatul Mustarsyidin, ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Dinyatakan bahwa ini riwayat Ibn Abbas. Cukup dalam udhiyah yang penting meneteskan darah dengan penyembelihan walaupun dengan seekor ayam. Bagi yang nggak mampu dengan kambing, bagi yang nggak mampu dengan kambing, nggak apa-apalah ambil ayam, disedekahkan dengan niat kurban, ngikuti pendapat Ibnu Abbas. Tapi bagi yang mampu jangan ayam, medit namanya itu. Baik. Hewan kurban ini enggak semua hewan ya. Kalau onta umurnya harus 5 tahun lebih. Di bawah 5 tahun umurnya atau pas 5 tahun enggak sah. Jadi sedekah jadinya. 5 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kalau kambing ada 2,
ada gibas, ada kacang. Kalau kambing gibas setahun lebih. Atau boleh setahun atau kurang dari setahun. Kalau udah puplak, bukan dipuplak. Puplak dengan sendirinya. Untuk kambing gibas saja. Kambing kacangan nggak ada puplak. Harus 2 tahun lebih. Paham ya? Lain. Jadi yang cuma itu boleh puplak itu kambing gibas. Paham ya? Tapi puplaknya setelah 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan puplak, itu kebentuk namanya. Jadi bukan dipuplak loh ya. Hati-hati itu. Kadang-kadang orang kepingin payu, kepingin laku, dipuplak, haram loh. Kamu wajib tanggung jawab dari kiamat itu. Orang menyatakan ini sudah cukup, tapi ternyata nggak cukup. Wah, repot nanti. Tanggung jawab nanti dari kiamat, wajib ganti itu. Nah, ulangi lagi, kalau kambing gibas setahun lebih, walaupun tidak puplak, atau sudah puplak, setahun atau kurang daripada setahun, tapi sudah puplak. Kalau kacangan harus 2 tahun lebih. Walaupun udah puplak sebelum 2 tahun, nggak bisa. Kemudian kambingnya, binatang kurbannya itu harus terbebas dari aib. Harus terbebas dari aib. Aib ini misal sakit yang jelas, kurus, udah nggak ada bobotnya dijadi kurban. Macan muntah dijadikan kurban, ya nggak bener. Ya. Arba'un la tuzzi'u fil adhahi, Nabi. Ada 4 hewan ini, kriteria ini tidak cukup dibuat kurban, nggak bisa. Pertama, al-awra, buta. Al-bayyin awaruha, nggak kelihatan atau salah satu matanya nggak kelihatan. Wal maridha al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin arajuha, pincang yang jelas pincangnya, kalau hanya keselio nggak apa-apa. Wal ajfa allati la tunqi, yang kurus sampai kehilangan sumsum. Sangat kurus maksudnya ya. Nah, ini nggak bisa. Baik. Cara niat kurban. Bagi kurban, niatnya jika berkurban sunnah, waktu niat yaitu ketika menyembelih, pas nyembelih diniati kurban, atau sebelumnya, paham ya? Atau sebelumnya sah. Jangan setelah dipotong saya niat kurban, hati-hati. Waktu menyembelih atau sebelumnya. Malah afdal kalau mampu untuk menyembelih sendiri, karena Rasulullah SAW menyembelih kurban dengan sendirinya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain agranain dabahuma biyadih wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Nabi memotong sendiri kurbannya. Baik. Kalau diwakilkan, nggak apa-apa, boleh mewakilkan niat. Dan juga penyembelihan kepada orang yang muslim yang mumayyiz. Diwakilkan, Pak, potongkan Pak, sama niatkan untuk penyembelihan saya, untuk kurban saya, nggak apa-apa, boleh. Tapi anak yang mumayyiz, jangan anak umur 2 tahun, ayo potongan. Niatono ya, tidak bisa. Minimal mumayyiz, apalagi balik, nggak apa-apa.
Ada orang misalnya punya kambing, dia nyatakan aku nadarkan kambing ini untuk jadi kurban saya. Nggak perlu niat sudah. Potong aja, yang penting waktunya sudah. Paham ya? Menentukan hewan ketika bernadar untuk jadi kurban, ya sudah, itu niat sudah. Itu sudah dianggap nih niat sudah. Tapi kalau ngomong aja nggak menentukan hewannya, saya nadar untuk berkurban, hewannya nggak ada, masih belum beli. Paham ya ini? Nah, itu lain lagi. Maka dia wajib untuk menentukan, wajib untuk niat dibeli. Ini adalah hewan kurban sebagai nadar saya. Paham ya? Nah, ini sesuai dengan nadar saya menjadi hewan kurban yang saya nadari gitu. Paham ya? Nah, lafadznya niat itu begini, nawaitu tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala. Pembagian daging kurban di sini ada 3 macam. Kalau itu daging yang wajib, kurban yang wajib, itu kurban dinadari atau ditakyin tadi itu nggak boleh dimakan ya, kecuali nggak boleh dimakan sama sekali untuk dirinya dan yang wajib ia nafkahi. Paham ya? Tapi kalau kurban sunnah, ada 3 macam cara pembagiannya. Yang pertama, disedekahkan sedikit dagingnya, dimakan semuanya sama dia, sama keluarga. Paham ya? 1 kilo tok disedekahkan. Yang lainnya dibuat moyoran keluarga, ya sah, boleh. Cuma ngeletek itu namanya. Paham ya? Sah, yang penting ada yang disedekahkan. Yang kedua, disedekahkan semuanya, diambil sedikit untuk keluarganya. Wah, itu hebat, bagus. Yang ketiga, dibagi 3. 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk diberikan kepada yang lain berupa hadiah, mungkin tetangganya walaupun kaya diinteri, keluarganya walaupun dia kaya dikasih, yang 1/3 untuk dia dan keluarga. Paham ya? Jangan jadi yang pertama. Dengarkan baik-baik. Daging yang diberikan kepada fakir miskin itu berarti haknya dia. Artinya si fakir tadi itu boleh memakan, boleh menjual, boleh ia kasih kepada orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau daging kurban yang diberikan kepada orang yang kaya, itu hanya boleh dimakan atau disedekahkan, nggak boleh dijual. Paham ya? Jadi kalau kamu itu menerima daging kurban, didelok, kaya enggak? Enggak kaya, kamu jual enggak apa-apa. 1 kilo selawi, saya butuh duit, enggak apa-apa. Tapi kalau kaya, enggak boleh. Kamu makan atau kasihkan sama orang. Baik. Kulit hewan enggak boleh dijual. Hewan kurban harus boleh diambil sendiri kalau itu bukan kurban wajib. Mungkin dibuat selimut misal. Atau disedekahkan. Nah kalau buat ongkosnya menyembelih nggak boleh, hati-hati loh ya. Sediakan ongkos sendiri. Kulitnya sedekahkan sama dia, nggak ada masalah. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Rawahul Baihaqi. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya dia, berarti nggak termasuk
dapat pahala kurban dia. Nggak sah kurbannya. Ini banyak yang keliru ini. Hah? Untuk panitia kurban, dengarkan baik-baik. Kalau diserahkan ke masjid begitu saja, hati-hati loh itu. Itu berarti belum ada penyerahan. Nggak ada kurban diserahkan ke masjid. Oh, tapi nanti akan kita bahasin dari sini. Hah? Hal-hal yang penting untuk dibahas dalam udhiyah. Menurut pendapat yang kuat tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Karena apa? Karena binatang yang hamil itu dianggap cacat, kurus, mengurangi daging. Paham ya? Karena itu jangan ada yang kurban dengan hewan yang hamil. Kalau yang berkurban hamil nggak apa-apa. Daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang, hukumnya nggak sah kurban. Kalau akikah dalam keadaan matang, tapi kalau kurban harus diberikan dalam keadaan mentah. Nih, beberapa orang menerima daging kurban untuk acara haul misalnya, atau maulid misalnya, diserahkan, itu berarti jadi wakil. Dipotong kemudian dimasak diberikan kepada orang, wajib ganti itu karena nggak sah dalam keadaan matang. Terus gimana caranya supaya sah? Waktu pemotongan dipanggil yang punya kurban, yang orang berkurban, niatkan untuk kurban kamu, ngomong sama yang motong, ayo diniatkan untuk kurbannya dia, udah dipacai diserahkan, dikasihkan kepada yang membuat acara, nggak apa-apa, karena menjadi miliknya dia sudah. Paham ya? Jadi banyak yang keliru, hati-hati. Nah, tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang daging kurban. Dianjurkan untuk menyembelih kambing jangan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, untuk keluar daripada pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, yaitu para imam di luar mazhab Syafi'i menyatakan waktu penyembelihan kurban itu 10, 11, 12, nggak ada 13. Bagaimana seandainya kurban dan akikah sekaligus dalam satu kambing? Menurut pendapat Imam Romli, boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah, sah dua-duanya, mendapat pahala dua-duanya, tapi dengan catatan bukan kurban atau akikah wajib, bukan yang dinadari atau yang ditakyin. Paham ya? Tapi menurut Ibn Hajar, akikah itu ibadah sendiri, kurban itu ibadah sendiri. Kalau diniati dua-dua, nggak dapat pahala kurban, nggak dapat pahala akikah, sedekah biasa. Harus satu, menurut pendapat Ibn Hajar. Lah kalau punya duit tuh kuoloro kambing, yang satu buat kekah, yang satu buat kurban, enak sudah keluar daripada khilaf. Paham ya? Kurban diganti dengan uang tidak sah. Ganti dengan uang, jangan ngerubah-ngerubah dengan ketentuan Nabi. Ada ibadah dengan cara tidak makan, puasa. Ada ibadah dengan cara memberi makan. Di antaranya apa? Menjamu orang-orang yang puasa. Ada juga ibadah dengan cara memberi beras, yaitu zakat fitrah. Ada dengan menyembelih hewan, memberikan daging kurban. Ojo dirobah-robah, itu Nabi yang menentukan, itu dirobah. Loh, orang itu lebih perlu dengan duit. Lain
ngapain? Kurban sendiri, duitnya tak mana, enggak apa-apa. Jangan dirubah-rubah begitu. Hati-hati. Buat syariat sendiri, enggak benar itu. Mewakilkan pembelian hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagiannya boleh. Kalau ada orang berkata gini, belikan kambing saya, kemudian sembelihkan juga dan bagikan. Oh iya, itu sudah wakil itu. Dibelikan, diniati untuk dia, dipotong, dibagi-bagi, ditagi. Mana duitnya? Loh, saya nyuruh kamu menyembelih kok sama membeli, bukan saya mau beli dengan kamu. Oh, enggak bisa, wajib dibayar itu pinter-pinteran itu namanya, itu penipuan itu namanya itu ya. Menyerahkan hewan kurban kepada ustadz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, bukan daging, bukan menjadi milik ustadz itu atau tokoh masyarakat itu. Dia hanya sebagai wakil untuk penyembelihan dan pembagian saja. Kasih sapi, Ustadz, ini untuk kurban saya. Iya, dipioro sapinya. Enak itu. Maling ini. Kamu itu wakil. Kalau kurban ya berarti untuk disembelih, untuk dibagi. Karena tidak ada kurban berupa makhluk, berupa yang hidup. Daging, berupa daging itu kurban, harus dibagikan berupa daging. Kemudian kalau wakil, perhatikan baik-baik, jangan bagi sendiri ya. Kalau kamu jadi wakil, saya misalnya, kamu serahkan kambingnya kepada saya minta 1 kilo ya. Iya. Paham ya? Jangan kamu ambil, tak cukup 3 kilo. Hati-hati. Kecuali kalau kamu saya minta 3 kilo ya. Iya, enggak apa-apa. Paham ya? Apalagi kurban wajib, nggak boleh dia mengambil, harus dikasihkan semuanya karena statusnya dia sebagaimana mewakil, sebagaimana orang yang mewakilkan. Kecuali kalau sudah ditentukan bagi dia, saya kasihkan kambing ini kepada kamu untuk kamu bagi sebagai kurban saya dan kamu dapat sekian kilo misalnya, nggak apa-apa. Paham ya? Berkurban untuk orang sudah meninggal, menurut pendapat yang kuat nggak sah. Ngurbani bapak yang sudah meninggal atau ibu yang sudah meninggal, menurut pendapat yang kuat nggak sah. Kecuali ada wasiat. Sebelum mati, wasiat, kurbankan untuk aku kambing sekian dari harta peninggalanku. Tapi kalau untuk pahala nggak apa-apa. Kurban 1 selain kurban untuk dia, kemudian hadiah pahalanya juga bagi yang meninggal dunia dapat. Paham nih ya? Bagaimana kalau kurban 1 kambing diberikan 1 orang? Memberikan kurban daging kurban kepada 1 orang fakir miskin boleh. Berbeda kalau zakat, ada khilaf di situ. Kalau di sini tidak apa-apa. Kemudian penting sekali ini, penyembelihan hewan kurban jangan dilaksanakan ada di halaman masjid. Tidak boleh dilaksanakan di halaman masjid atau wakaf yang diwakafkan untuk masjid. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat-alat milik masjid, talam atau yang lainnya dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Terus gimana? Ya cari daerah lain aja biar selamat. Cari daerah lain biar selamat. Apalagi sifat mengotori masjid. Wah, dosa kau. Paham ya? Dosa nanti. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan ya. Pakai air
masjid. Nggak boleh. Itu air untuk maslahat masjid, bukan untuk kurban. Maslahat masjid itu untuk wudu, untuk membersihkan masjid, nggak apa-apa. Nah, itu sebetulnya perlu ada dikaji hal-hal yang demikian ini sehingga tidak salah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa menghayati daripada kejadian perkurbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan semoga kita semuanya panjang umur fi taatillah, amin Allahumma amin.